Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom alaihim. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya saudara sekalian dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Sebab kita tahu sukacita kita bukan tergantung apa yang dunia dapat berikan pada kita, tapi karena adanya penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai kita sehingga kita tidak khawatir, kita tidak takut lagi. Sebab kita tahu kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Pagi hari ini pagi yang luar biasa, kita ada di rumah Tuhan. Pagi hari ini kita rindu untuk menyembah Tuhan. Berikan hatimu sepenuhnya, alami hadiratnya, alami kuasa hadiratnya. Saya percaya kekuatan dari Tuhan, bahkan kesembuhan Dia berikan pada setiap kita. Amin saudara, siapkan hati kita. Kita akui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan dan Raja kita. Kau Tuhan dan Raja kami. Kau kekuatan kami, Kau pengharapan kami Tuhan. Pagi hari ini kami berkata Engkau yang layak ditinggikan. Kau yang layak diagungkan Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Kaulah Tuhan kami, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan.
terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, saudara, angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan, tinggikan Dia. Oh, haleluya. Siara rabaya siana namase, hirana namasiane. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hirana masando, agungkan Dia. Kau Tuhan kami, Kau Allah kami, Kau Raja kami. Oh, Kaulah Tuhan dan Raja yang memerintah untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana terpujilah terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya bagimu Tuhan. Hanya Kau yang layak. Ini umatmu. Dan kami mengangkat tangan kami mau katakan, Kau Allah yang besar. Oh Tuhan, Kau besar. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan.
Setiap kita mau lebih lagi memuji Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Amin, amin. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita penuh sukacita karena kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Tengok kiri, kanan, depan, belakangmu 1, 2, 3 orang. Katakan senang melihatmu ada di sini. Haleluya. Ayo, tepuk tangan semuanya bagi Tuhan. Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ayo dengan iman. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Tepuk tangan semuanya. Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Nyanyi dengan iman, nyanyi dengan imanmu. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Amin. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Lagi Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Tepuk tangan bagi Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Yang percaya katakan amin.
memuji kebesaran-Mu. Angkat tanganmu, katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Kau sungguh ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Lift up your voice. Kami memuji kebesaran-Mu. Kau ajaib, kau ajaib. Engkau dahsyat Tuhan. Kami memuji, kami memuji. Besaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great, how great. Oh, you are great, you are awesome in this place, Almighty God. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk saudara, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Katakan pada kiri kananmu, kita diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Kita ada di tempat ini semua karena berkat-berkat Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Tiba saja kita akan bawa persembahan kita untuk KKR pencurahan Roh Kudus saudara, dan ulang tahun GBI Visi Pemulihan. Mari kita mau menabur, kita percaya dengan menabur kita tidak pernah kekurangan. Karena semua datang dari Tuhan. Dan percaya ketika kita menabur, kita pasti hidup berkelimpahan di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa, Tuhan kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang teramat luar biasa. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kau berikan kami kesempatan untuk menabur di ladangnya Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami yang terbaik. Kami percaya dengan memberi kami tidak pernah kekurangan Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus, dan kami katakan hidup kami diberkati Tuhan. Dan kami jadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin, amin. Tugas boleh mempersiapkan.
Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu dan kebenaran-Mu itu yang kami nantikan Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Katakan pada Tuhan, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan menjamah kami. Tangan-Mu Tuhan selalu. Sungguh kami menantikan-Mu Tuhan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku,
santana manama Rivorio santana mo Eloi famario sama rasulatu Allah pampana tanta rimna pampana kanta lenavori senama haleluya mama haleluya pro santana manamo haleluya kuria sama rasulatu haleluya haleluya. Segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan Yesus. Beribu laksa malaikatmu di surga bersama dengan kami umatmu dalam memuji menyembah Engkau. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau sudah melembutkan hati kami. Engkau sudah bebaskan roh dan jiwa kami melalui puji-pujian penyembahan ini. Dan sekarang kami mau duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, menyambut kebenaran firman-Mu, memberikan kami iman mengalahkan dunia ini. Itu kami mohon padamu Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong kami semua Tuhan. Semua roh Lucifer, iblis, setan, roh jahat, roh antikris dan kaki tangan, semua roh sakit, penyakit, roh kelemahan, roh pengganggu, pengacau, roh kesibukan, roh apapun yang mengganggu kami kebaktian ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua roh itu kami hadirkan, lenyap dari kami, lenyap dari tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, api roh semua membakar semua iblis, setan, roh jahat. Api roh semua menghanguskan semua. Tuhan kami adalah api yang menghanguskan. Udah kami mohon Tuhan Yesus, tutup bungkus kami semua oleh darah Tuhan Yesus. Darah anak domba Allah menutup bungkus kami semuanya. Kami dilindungi dalam darah Yesus. Dan kami mohon padamu Tuhan Yesus Kristus, curahkan roh kudus-Mu. Terus menerus mengurapi kami semua. Urapi kami roh kudus. Roh Kudus urapi kami. Roh Kudus pimpin kami ke seluruh kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan kami. Terima kasih Bapakku. Berfirmanlah Tuhan, kami semua dengar firman-Mu. Karuniakan pada kami semua roh hikmat, pengertian, pengetahuan-Mu. Roh daya saraf ingat yang kuat. Mengerti seluruh hasil firman-Mu. Tertulis, tertanam, termertai dalam hati kami. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu ini dengan urapan Roh Kudus, supaya Engkau yang pakai dengan kemurnian-Mu melayani pelayanan roh dan kuasa Elia dengan tanda ajaib mukjizat Roh Kudus menyembuhkan kami yang sakit, membebaskan kami yang terbelenggu, mengubah kami jadi manusia lain berhasil, memberikan pada kami semua karunia dan kuasa jadi saksi Kristus. Tuhan berfirmanlah, kami semua dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, memohon, bersyukur, dan menantikan firman-Mu datang kepada kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan amin, amin. Beri kemuliaan bagi Yesus. Yesus Kristus Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom aleichem. Silakan duduk, puji Tuhan. Tuhan maha baik. Eben Haeser. Sampai saat ini Tuhan melindungi kita. Tuhan memelihara kita. Ya, tidak lama lagi Tuhan datang. Maka muncul sekali macam-macam sakit, penyakit dan semua gempa bumi ya. Banjir di mana-mana ya. Peperangan di mana-mana ya. Itu semua terjadi karena apa? Kedatangannya sudah akan menjemput kita. Tidak lama lagi. Saya ceritakan lagi seorang ibu yang saya lihat dalam tayangannya. Dia bersaksi sambil nangis ibu itu. Dia bilang, saya dibangunkan Tuhan Yesus katanya. Dibangunkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang begini. Aku akan datang menjemput umatku. Ya. Aku akan datang segera menjemput umatku. Sebab itu beritahu pada umatku supaya umatku bertobat sungguh-sungguh. Ya. Bertobat sungguh-sungguh. Umatku harus penuh minyak katanya. Harus penuh minyak. Minyak itu Roh Kudus. Jadi lampu mereka harus penuh minyak. Itu Tuhan Yesus bilang, lampu mereka harus penuh minyak. Minyak itu Roh Kudus, ya. Jadi harus penuh Roh Kudus, itu akan diangkat Tuhan. Sampai dia nangis, dia bilang, kalaupun mereka mau percaya atau tidak, saya katakan percayalah. Mungkin hanya satu orang percaya, bertobatlah saat ini. Dia segera datang, kita akan menyambut dia dengan lampu kita yang penuh minyak. Sambil dia menangis, saya bilang, terima kasih Tuhan. Engkau pakai ibu ini menyaksikan tentang rencanamu. Kami siapkan kami umatmu untuk diangkat. Tuhan, dunia ini sudah goncang. Semua masalah terjadi.
Penyakit di mana-mana, peperangan di mana-mana, banjir di mana-mana, gempa bumi di mana-mana. Semua itu terjadi suatu tanda dari Tuhan. Tanda-tanda kedatangan Tuhan mengangkat kita supaya dunia dihancurkan oleh Tuhan dan kita sudah masuk dalam rumah Bapa di surga. Tuhan Maha Baik. Amin. Khotbah saya kemarin itu ya. Waktu hari Kamis tentang Yesus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kemana Yesus ke surga? Dia ke rumah Bapa menyediakan tempat bagi kita di surga. Amin. Sebelum Yesus diangkat, dia katakan di dalam Yohanes 14, mari kita baca. Ayat 1 sampai 20. Rumah Bapa. Rumah Bapa itu surga. Namanya Yerusalem yang baru. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Tuhan juga janjikan tentang Roh Kudus penghibur. Silakan berdiri saudara. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Amin. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Amin. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Amin. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Amin. Sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Amin. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Amin. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Amin. Silakan duduk. Tuhan Maha Baik. Ini kata-kata penghiburan dari Tuhan Yesus. Sebelum dia diangkat ke surga. Dia katakan di dalam ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita di surga. Disediakan. Ya.
Ya, Tuhan bilang jangan gelisah dan takut. Jangan gentar. Kalau mati, banyak orang bilang, kalau mati saya kemana? Takut mereka, ya. Kalau saya mati saya kemana itu? Apa saya akan mengalami perubahan? Ya, inkarnasi. Apakah saya jadi binatang? Ada yang percaya kalau kita mati katanya kita berubah jadi binatang. Jadi orang ketakutan, saya jadi apa? Berubah jadi binatang atau apa? Ya. Atau saya masuk neraka. Orang mulai ketakutan, kenapa? Takut mati. Saya kemana? Dia khawatir. Itulah orang dunia. Orang dunia ini khawatir. Kalau saya mati kemana? Apa saya berubah jadi binatang? Apa saya masuk neraka? Ketakutan. Kalau mati. Tapi kita umat Tuhan. Kita percaya perkataan Tuhan Yesus kepada kita. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Apakah kata Tuhan Yesus? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus bilang, Akulah jalan dan apa? Kebenaran dan hidup. Jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Hanya melalui Yesus kita dibenarkan. Jalannya ke surga. Ya, itulah kita. Tidak takut. Kita bersyukur. Yesus Tuhan kita adalah jalan, kebenaran dan hidup. Way, the truth and the life. Ya, jalan, kebenaran dan hidup. 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Dijamin Tuhan. Di dalam Yesus kita dijamin. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Amin. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kita memiliki anak enggak? Kita memiliki Yesus enggak? Ya hidup, kita pasti hidup. Jaminannya adalah Yesus. Ya. Kisah 4 ayat 12. Di bawah dunia ini tidak ada jalan keselamatan kecuali di dalam nama Yesus. Baca semua. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ini atau di dunia ini tidak ada nama lain yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai juru selamat. Kecuali hanya satu nama. Namanya siapa? Yesus Kristus. Dia adalah jalan, kebenaran dan apa? Hidup. Agama lain mengatakan apa? Agama lain, ya. Tuhan tunjukkan jalan kepada kami. Itu mereka bilang, Tuhan tunjukkan jalan kepada kami. Tapi kita bilang apa? Yesus bilang apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, kita bersyukur. Ngapain kamu minta tunjukkan jalan? Percaya aja pada Yesus, pasti kamu selamat. Ya, itu agama lain. Kita percaya pada Yesus, kita melalui jalan yang benar. Jalan kedua apa? Kebenaran. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan hidup di dalam Yesus kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Semua ini 3. Jalan, kebenaran dan hidup sempurna. Bapa, Anak dan Roh Kudus sempurna. Ya, kita pasti jangan takut mati. Jangan takut, ya. Mengucap syukur kita punya Yesus. Tanpa Yesus nggak akan mungkin kita masuk surga. Kalau engkau memiliki Yesus, Yesus adalah jaminan segala-galanya bagi kita semuanya. Ya. Kita lanjutkan dengan 1 Yohanes 14 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Ayat 2 sampai 6, silakan baca semua. Apa kata Tuhan Yesus? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Amin. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Amin. aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Yesus bilang apa? Di mana aku ada, di situ kamu ada. Amin. Kalau ada bom di sini meledak, bom, kita di mana? Kita di mana? Di mana? Bersama Yesus. Kalau bersama Yesus surga atau neraka? Pasti surga tuh. Yesus jalan dan kebenaran hidup. Pokoknya bersama Yesus. Saya mati bagi pokoknya saya bersama dengan Yesus. Apa yang saya mau takuti? Tuhan menyertai saya. Tuhan menolong saya. Mati pun tetap bersama Yesus. Masuk dalam rumah Bapa di surga. Ya. Yesus pergi ke surga. Ke rumah Bapa. Untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena di surga rumah Bapa banyak sekali tempat tinggal. Banyak sekali tempat tinggal. Dan Yesus akan datang kembali untuk apa? Untuk membawa kita masuk surga melalui apa itu? Yesus akan datang bawa kita masuk surga melalui apa? Masa enggak tahu? Melalui pengangkatan. Pada saat apa? Sangkakala berbunyi. Kita langsung diangkat tuh. Jadi Yesus akan datang di awan-awan. Waktu sangkakala berbunyi, Yesus datang di awan-awan. Nah, kita semua akan diubah jadi tubuh kemuliaan. Kita akan naik bertemu Tuhan di angkasa. Yesus bawa kita masuk ke dalam pesta perjamuan kawin dan domba Allah, itu rumah Bapa di surga. Ya, maka siap-siap, tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Melalui pengangkatan. Pada saat malaikat meniup sangkakala. 1 Tesalonika 4 ayat 16. 1 Tesalonika 4, pada saat malaikat meniup sangkakala terjadi pengangkatan. Silakan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Tuhan turun dari sorga sampai di mana? Sampai di awan-awan. Pada saat itu terjadi pengangkatan. Kita akan diangkat bertemu Tuhan di angkasa. Lalu Yesus bawa kita masuk ke dalam surga. Dan pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Sudah dijamin oleh Tuhan. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ya. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Selama-lamanya bersama, sampai selama-lamanya, forever and never. Dan seterusnya kita bersama Tuhan di dalam rumah Bapa di surga. Maka kalian pertahankan. Apapun terjadi, pokoknya hanya satu, Yesus. Saya hanya percaya Yesus. Saya pegang firman Tuhanku Yesus. Ya, pada saat sangkakala berbunyi, Wahyu 10 ayat 5 dan 6. Ini malaikat yang meniup sangkakala. Apa kata malaikat? Wahyu 10 ayat 5. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Apa kata malaikat? Tidak ada penundaan, tidak akan tunda-tunda lagi. Segera pengangkatan terjadi. Tuhan tidak tunda-tunda lagi. Ya, malaikat sudah angkat tangan. Ayo siap, tidak ada penundaan lagi. Ya, maka jangan kita bilang, nggak apa-apa, masih lama, masih lama. Masa malaikat mau bohongin kita? Ya. Ayat 7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Pada waktu bunyi sangkakala, pada waktu malaikat yang ketujuh meniup sangkakala, terjadilah keputusan Tuhan apa? Pengangkatan terjadi. Semua malaikat di surga bersorak-sorak. Haleluya! Yesus jadi raja, King of Kings, raja di segala raja. Dia akan memerintah sampai selama-lamanya. Ya, itu dia. Wahyu 11 ayat 15. Wahyu 11 ayat 15. Semua malaikat di surga bersorak waktu pengangkatan. Baca semua.
Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya ya. Jadi waktu pengangkatan itu semua malaikat di surga bersorak-sorak. Tidak ada seorang pun tahu kapan pengangkatan. Malaikat juga nggak tahu. Ya, malaikat yang ketujuh yang meniup sangkakala juga nggak tahu kapan pengangkatan. Dia hanya lakukan tugasnya. Ternyata terjadi pengangkatan. Malaikat, wah ternyata pada saat malaikat itu meniup sangkakala terjadi pengangkatan. Mereka bersorak, haleluya, puji Tuhan Yesus. Yesus jadi raja di segala raja. Dia akan memerintah di dunia. Dia akan memerintah sampai selama-lamanya. Memerintah kerajaan 1000 tahun sampai selama-lamanya. Kita bersama dengan Yesus ya. Malaikat di surga bersorak-sorak ya. Betapa dahsyatnya ya. Wahyu 19. Yesus membawa kita masuk ke dalam apa? Pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Ayat Wahyu 19 ayat 6. Malaikat bersorak karena kita masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Silakan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Telah menjadi raja. Raja di atas segala raja ya. Itulah suara yang luar biasa itu. Kita bersyukur ya. Ayat yang ke-8, ayat ke-7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saya mau tanya, siapa pengantinnya? Siapa pengantinnya? Siapa? Kok ada yang ragu-ragu? Siapa pengantinnya? Angkat tanganmu kalau memang engkau. Pengantinnya siapa? Saya juga angkat tangan. Puji Tuhan. Kita semua pengantinnya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Yesus akan angkat kita. Masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Kawin berarti dipersatukan dengan Yesus. Satu dengan Yesus ya. Ayat 8. Kita akan memakai pakaian surga. Kain lenan halus putih bersih berkilau-kilau. Itu pakaian surga. Ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang kudus. Mari kita selama di dunia ini harus berbuat baik. Amin. Berbuat baiklah selama engkau hidup di dunia. Pasti engkau masuk, engkau akan dapat pakaian surga. Kain lenan halus putih bersih berkilau-kilauan. Itu perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan di dunia ini. Mari kita berbuat baik. Pokoknya baiklah. Harus baik. Amin. Kita harus baik. Jangan sampai kita memusuhi orang. Jangan benci orang. Kita harus mengasihi mereka. Kita harus mengasihi. Jangan berbuat jahat. Tidak lama lagi sangkakala berbunyi. Tiba-tiba pengangkatan terjadi. Saya selalu katakan, andai kata ya kita semua berdoa. Tiba-tiba engkau buka mata. Loh kok hilang semua, berarti engkau tidak diangkat. Amin. Iya. Kalau kita semua berdoa, doa. Waktu engkau buka mata, loh kok hilang semua, aku kok enggak. Berarti kamu ditinggal. Amin. Berarti kamu jahat. Tidak ditinggal. Yang lain sudah diangkat. Itu. Makanya berjaga-jaga berdoa. Pengangkatan segera pasti terjadi. Iya. Ayat berapa tadi? Ayat 9 ya. Ayat 9 sekarang. Ya. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Berbahagialah kita yang diundang masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Kita berbahagia. Bayangkan, berarti kita akan bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Kita disatukan dengan Yesus. Yesus sudah mempelai pria, kita mempelai wanita. Kita mempelai wanita, dipersatukan. Jangan takut, dunia akan hancur. Ya. Kalau kita lihat di mana perang terjadi, bagaimana kalau nuklir? Habis semua manusia. Iya, manusia mati, kita langsung dibawa ke surga. Sebelum perang dunia ketiga, sebelum nuklir
dijatuhkan, kita sudah diangkat. Amin. Pasti kita sudah diangkat. Sebelum nuklir diledakkan, kita sudah diangkat dulu. Tuhan selamatkan kita. Itu namanya rapture, pengangkatan. Kita diangkat, baru terjadi perang di dunia. Terjadi aniaya antikris akan menguasai dunia ini. Antikris akan menguasai dunia ini. Kita sudah diangkat. Kita bersyukur kita punya Yesus. Kita lanjutkan dengan ayat 7. Ya. Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Iya. 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Amin. 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi kalau sudah lihat Yesus berarti sudah lihat Bapa. Berarti Bapa dengan Yesus sama. Ayat 11. Ayat berapa tadi? Iya. Ayat Tidak 11. percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Tuh. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Amin. Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Siapa yang lihat Yesus berarti dia sudah lihat Bapa. Amin. Makanya Filipus bilang, Bapa tunjukkan pada kami di mana Bapa. Tuhan bilang, Filipus sekian tahun engkau bersama dengan saya, masa engkau tidak lihat Bapa. Siapa yang lihat aku berarti dia sudah lihat Bapa. Berarti Bapa dengan Yesus satu. Amin. Bapa dengan Yesus satu. Ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ya, Bapa dengan Yesus satu, sama. Ya. Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa adalah Allah. Allah. Yesaya 9 ayat 5. Bapa dengan Yesus Allah. Yesus Allah, Bapa Allah. Ya. Roh Kudus Allah. Yesaya 9 ayat 5, baca semua. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Ya. seorang putra telah diberikan untuk kita. Amin. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, Amin. dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Ya. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapa itu? Yesus disebut orang sebagai apa? Penasehat Allah, apalagi? Allah yang perkasa itu Yesus, Allah yang perkasa, apalagi? Bapa yang kekal itu Yesus, semua nama Yesus ini sama semua. Jadi Raja damai itu Yesus semua. Ini nama-namanya Yesus, ya. Tayangkan lagi, tayangkan lagi. Ya. Penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal, Raja damai, itulah Yesus. Dia punya nama di atas segala nama. Ya, kita bersyukur kita memiliki Allah. Allah kita, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Trioknum Allah tapi jadi satu. Satu. Ya, satu. Satu Allah kita. Orang bilang masa orang Kristen punya Allah tiga. Namanya tiga tapi hanya satu. Ya, satu saja namanya Allah. Dalam Allah kata ada nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Seperti kita manusia terdiri apa? Tubuh, jiwa dan roh satu. Seperti pohon. Pohon ada apa? Ada akar, ada batang, ada apa? Daun. Satu. Ya. Satu. Ada dulu pernah tanya pada saya. Pak, kenapa sih kok ada tiga? Kok jadi satu? Sebenarnya saya jelaskan ke dia. Coba kamu ambil. Ya. Air. Air. Kamu ambil dari kolam. Ambil satu gelas. Ambil air satu gelas. Kamu taruh di dalam apa?
di dalam kulkas. Ini air menjadi apa? Jadi es. Nah, air sama dengan es enggak? Sama enggak? Sama toh, ya. Kemudian es ini menguap. Nah, uap es itu apa itu? Sama dengan apa? Air. Jadi air dengan es dengan uap es satu. Bapa, Anak dan Roh Kudus satu. Ya, jadi satu. Lalu dia mengerti dia bukan anak Tuhan. Oh, kalau gitu saya percaya. Bapa, Anak, Roh Kudus berarti satu. Ya. Sama dengan air kolam itu Bapa, sumber segala Allah. Kemudian anak itu adalah apa? Anak itu adalah apa? Es. Kemudian uap es itu adalah Roh Kudus. Bapa, Anak dan Roh Kudus satu. Dia percaya, akhirnya dia terima Yesus. Saya jelaskan ke dia kenapa. Dia nggak tahu kenapa tiga. So saya jelaskan, oh kalau gitu ya saya mau percaya Yesus. Dia percaya dan terima Yesus. Kita bersyukur. Yesaya 45 ayat 21. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada lain kecuali aku. Tidak ada Allah yang lain kecuali Yesus. Amin. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Tidak ada Allah yang lain. Ya, makanya kita kan Allahku Yesus, Abah ya Bapa, Bapa itu adalah Yesus. Ya, kita bersyukur kita punya semua. Ya, teruskan ayat 12, Yohanes 14, ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Amin. Sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang daripada dilakukan Yesus. Kenapa itu? Kita akan lakukan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada yang dilakukan Yesus. Lebih besar. Kenapa? Yang lakukan itu adalah Roh Kudus. Amin. Yesus bilang aku akan pergi Bapa. Ya. Kamu akan lakukan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada yang aku lakukan. Kenapa? Karena aku diurapi Roh Kudus. Aku lakukan perkara yang lebih besar. Itu Roh Kudus lakukan semuanya itu. Silakan kita baca itu. Di dalam melalui Roh Kudus 1 Petrus 2 ayat 9. Ayo baca. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini namanya eklesia, ekaleos. Ini gereja ini ya. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya. Kita keluar, eklesia, keluar dari kegelapan masuk dalam terang. Kita beritakan perbuatan-perbuatan yang besar yang ke Allah. Maka kita umat Tuhan ini beritakanlah perbuatan besar yang Allah lakukan. Mukjizat demi mukjizat. Ini semua dikerjakan Roh Kudus. Waktu Roh Kudus dicurahkan, semua orang berbahasa roh. Bahasa roh. Macam-macam, ada yang bahasa-bahasa macam-macam. Seperti katakan di dalam, mana ini? Di dalam Kisah Rasul pasal 2 kita lihat. Kisah Rasul pasal 2. Semua berbahasa roh. Tapi hanya satu artinya. Ya, ayat yang ke-8. Mulai dari ayat 7. Semua berbahasa roh. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata,
Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Semua orang Galilea. Tapi kok bahasanya kok macam-macam. Jadi heran. Terus 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Bagaimana orang ini kok bisa berbahasa di bahasa-bahasa kita? Atau ini semua orang Galilea ini. 120 orang itu semua orang Galilea. Kenapa bahasanya kok macam-macam? Bahasanya kok bahasa kita. Terus 9. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia. 10. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Semua berbahasa-bahasa dari daerah negara-negara itu. Heran, ini kan semua orang Galilea. Kenapa kok bahasanya sama dengan bahasa kita semua ini? Terus ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kita dengar mereka berkata-kata berbagai bahasa. Tapi artinya apa? Perbuatan besar yang dilakukan Allah. Melalui apa? Melalui Roh Kudus. Ayo, tayangkan lagi. Kita sendiri kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Macam-macam itu. Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Semua artinya apa? Perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan melalui Roh Kudus. Roh Kudus diberikan pada kita supaya kita lakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Lebih besar daripada Yesus lakukan. Dan semua yang Yesus lakukan kita lakukan. Bahkan lebih besar daripada itu. Kenapa? Karena yang lakukan itu adalah Roh Kudus. Tuhan berikan kita kuasa Roh Kudus melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Makanya kita ini umat yang sangat dikasihi Tuhan. Tuhan mengurapi kita. Kita berikan kuasa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Dahsyat. Semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, itu kasih karunia Tuhan. Ya. Sekarang kita lanjutkan dengan ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Mengenai Roh Kudus ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Kalau kamu mengasihi, kamu menuruti firman. Terus ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa penolong yang lain? Siapa penolong yang lain? Roh Kudus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Amin. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus menyertai kita dan diam di dalam kita. Amin. Diam di dalam kita. Roh Kudus diam di dalam kita. Ya. Dia menyertai kita dan diam di dalam kita. Ya. Tuhan memberikan kepada kita penolong yang lain, itu Roh Kudus, Roh kebenaran yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Dia akan diam di dalam kita. Ya. Roma 8 ayat 9. Roh Kudus ada di dalam kita. Menyertai kita. Bahkan kalau kita mati, dia Roh Kudus yang bangkitkan kita. Roh Kudus yang bangkitkan kita. Roma 8 ayat 9 sampai 11. Baca semua betapa dahsyat Roh Kudus. Roh Kudus membangkitkan kita pada saat kita meninggal. Dia yang bangkitkan kita. Baca semua. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Amin. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Siapa yang membangkitkan Yesus dari orang mati? Roh Kudus. Roh Kudus sama kita juga akan membangkitkan kita dari kematian. Amin.
Betapa dahsyatnya Roh Kudus yang ada pada kita. Roh Kudus membangkitkan kita. Sehingga pada saat sangkakala berbunyi, Roh Kudus yang ada kita membangkitkan kita. Ya, saudara kita yang sudah meninggal ya. Sambil contoh saja. Misalnya ibunya Pak Yongki ya. Sudah meninggal. Dia penuh dengan Roh Kudus. Ya. Semua saudara kita yang sudah meninggal, mereka penuh Roh Kudus. Itu Roh Kudus ada dalam dia, tetap ada. Ada dalam dia, ada. Sehingga pada saat sangkakala berbunyi, Roh Kudus yang ada dalam dia membangkitkan tubuhnya, dapat tubuh kemuliaan. Amin. Lalu naik bertemu Tuhan di angkasa. Itu Roh Kudus. Makanya kalau tidak punya Roh Kudus, tidak punya urapan Roh Kudus, kita bukan anak Tuhan. Kita bersyukur Roh Kudus memenuhi kita semuanya. Amin. Coba aja baca. Ya. Saudara kita yang sudah meninggal, semua mereka penuh Roh Kudus. Roh Kudus tidak meninggalkan mereka, tetap di dalam dia. Tetap di dalam dia. Sehingga pada saat sangkakala berbunyi, Roh Kudus membangkitkan dia. Jadi itu manusia, tubuh kemuliaan diangkat. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Mereka yang mati dalam Kristus. Kristus artinya apa? Yang diurapi Roh Kudus akan bangkit. Kenapa? Dia penuh urapan Roh Kudus, bangkitkan dia, dapat tubuh kemuliaan. Lalu diangkat, bertemu Tuhan di angkasa. Amin. Siapa di sini punya penuh Roh Kudus? Angkat tanganmu. Jangan takut mati. Amin. Pasti kita akan diangkat. Sangkakala berbunyi, kita langsung dibangkitkan, dapat tubuh kemuliaan. Ya. Itulah kita akan bersama-sama dengan Allah. Masuk dalam rumah Bapa sampai selama-lamanya. Itulah janji Tuhan. Ya. Yesus bilang, di mana aku ada di situ kamu berada. Amin. Siapa di sini yang tinggal di tempat yang berbahaya. Ya, jangan takut. Ya. Roh Kudus menyertai engkau. Roh Kudus di dalam engkau. Dia akan menolong engkau menghadapi semua tantangan masalah. Ya. Makanya jangan takut. Kalau engkau takut itu dosa. Ya. Saya percaya Tuhan selalu menyertai saya. Tuhan menolong saya. Kalau dia memenuhi saya, dia menyertai saya, dia menolong saya. Dalam segala hal dia menolong saya. Pasti. Saya ingatkan kalian ya. Kita akan mengadakan KKR Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus di gedung KTC. Kita merayakan hari Pentakosta. Dan juga kita merayakan HUT GBI Pemulihan yang ke-31. Kita ini sudah 31 tahun GBI Pemulihan. Kita rayakan nanti. Ya, hari Sabtu. Tanggal 18 Mei. 18 Mei kita rayakan ulang tahun gereja kita yang ke-31. Dan sekalian kebaktian urapan Roh Kudus, Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Jam 10 pagi. Jam 10. Bawa semua, anak-anak juga sekolah minggu. Semua diurapi Roh Kudus. Semua akan diurapi. Urapan yang dahsyat. Semua cabang kita mendoakan. Supaya semua diurapi Roh Kudus. Semua berdoa. Maka iblis bersama membuat supaya kita ini ada yang sakit sama. Tidak, semua. Kita semua akan berkumpul nanti untuk diurapi Roh Kudus, urapan yang terbesar sebelum Tuhan datang. Kita diurapi supaya kita diangkat pada saat pengangkatan. Jangan lupa ya, tanggal 18 Mei jam 10 pagi di gedung KTC, Kelapa Gading Trade Center. Ya, kita merayakan hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus. Sekalian ulang tahun GBI Pemulihan yang ke-31. Bawa semua keluarga bawa semua. Ya, itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita nyanyikan lagu itu. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Semua nyanyikan lagu ini. Yesus itulah
satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Ada 2 anggota kita dari cabang Bukit Sentul ya. Ya, gembala cabangnya bilang kepada saya begini, Pak Silas, kenapa? Ada anggota kita, dia cerita katanya, saya kok dengar lagu itu. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh, dia berjanji akan kembali. Sampai di situ. Tapi enggak ada angkat kita semua enggak. Kenapa katanya? Dia tanya kepada gembalanya. Kenapa enggak ada kata angkat kita? Itu suaranya bagus sekali katanya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh, dia berjanji akan kembali. Stop. Dia tanya, kenapa kok tidak ada lanjutannya? Nah, gembalanya bilang, gimana Pak Silas? Iya, tidak semua diangkat. Kan lanjut apa? Angkat kita semua. Tidak semua diangkat. Berarti ada jemaat yang enggak diangkat. Mungkin jemaat pun hidup dalam dosa enggak akan diangkat. Itu orang sudah mati. Nah, dia senang waktu dikasih tahu ya. Tuhan hanya mengangkat umat yang dipilih oleh Tuhan, yang penuh Roh Kudus. Makanya kalian harus diurapi. Sudah meninggal itu orang. Itu kesaksian gembala cabang kita di Bukit Sentul. Saya mohon supaya kalian harus selalu penuh Roh Kudus. Itu ibu bersaksi. Pelita kita harus penuh minyak. Minyak itu Roh Kudus. Amin. Siapa yang mau diurapi Roh Kudus? Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Hosana Bapa pada memang. Bapa, kami bersyukur Bapa untuk firman-firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami semuanya. Bahwa Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Di rumah Bapa banyak sekali tempat. Yesus akan bawa kami masuk ke surga, ke rumah Bapa sampai selama-lamanya. Yesus akan datang mengangkat kami semua pada saat sangkakala berbunyi. Maka kami semua akan diangkat. Bertemu Tuhan di awan-awan, masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur padamu untuk firman-Mu. Tuliskan, tanamkan, betarikan firman-Mu dalam hati kami. Ingatkan kami semua firman-Mu ini Roh Kudus. Beri kami kekuatan, tenaga, kuat kesama jadi pelaku firman-Mu. Supaya selama kami hidup di dunia ini kami berbuat baik. Penuh Roh Kudus, penuh firman. Supaya kami diberkati oleh Tuhan. Kalaupun kami mati langsung kami akan diangkat masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa di surga. Tolong kami. Ampuni kami Bapa. Untuk semua kesalahan kami. Silakan semua minta ampun sama Tuhan Yesus. Semua berdoa. Minta ampun. Semua minta ampun. Sebelum kita diurapi Roh Kudus, minta ampun dulu. Bertobat. Sadarlah dan bertobatlah. Supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan kelegaan bagimu. Sadar bertobat. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, Allah itu setia dan adil. Sehingga dia mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita segala yang jahat. Semua mengaku dosa. Semua mengaku dosa. Silakan. Tidak diwakili. Masing-masing mengaku dosa. Minta ampun sama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan tolong umat-Mu Bapa. Berikan umat-Mu ini hati yang sungguh-sungguh Tuhan mengasihi Engkau. Supaya umat-Mu ini bertobat Tuhan dari segala salah dan dosa mereka. Semua kejahatan, kenajisan, kecemaran mereka. Semua Tuhan dosa mereka. Supaya mereka minta ampun padamu Yesus. Tolong Tuhanku Yesus. Engkau mengasihi kami semuanya. Engkau tidak mau kami binasa. Maka Engkau mau supaya kami bertobat. Sadar bertobat. Kami minta ampun Bapa. Kami mau berbuat baik selama kami hidup di dunia ini. Supaya kami layak masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Memakai pakaian lenan halus, putih bersih, berkeleh-keleh. Perbuatan baik kami selama kami di dunia ini. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapak. Mari kita berdoa, katakan Bapa dalam surga.
Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar saya, menegur saya, supaya saya hidup berkenan kepadamu. Diangkat pada saat pengangkatan. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, saya mohon ampun untuk semua kesalahan saya, dosa-dosa saya, kenajisan saya, kecemaran saya, kesombongan saya, kekerasan hati saya, keberadaan saya yang melanggar firman, yang mendukakan Roh Kudus. Saya menyesal semua. Saya bertobat. Saya mohon ampun. Tuhan Yesus, mohon ampuni saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon Tuhan Yesus, basuh saya kembali oleh darah Tuhan Yesus. Liputi dari salju. Menerima Yesus Kristus. Tuhan Yesus, sekarang saya buka hati saya. Saya mohon Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Tinggal dalam hati saya. Menguasai hidup saya. Sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah ada di dalam saya. Rindu sekali menerima urapan Roh Kudus-Mu, memulihkan saya, memberikan saya karunia-karunia Roh, kuasa jadi saksi Kristus. Saya butuh urapan Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, tolong saya, penuhi saya dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Silakan semua berdiri. Tuhan Yesus katakan, apalagi Bapa Abu di surga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka yang minta. Kita minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Semua minta. Angkat kedua tanganmu ke atas. Minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Pasti diberikan Roh Kudus. Pasti curahkan Roh Kudus. Supaya kita selalu penuh Roh Kudus. Roh Kudus adalah jaminan bagi kita untuk memperoleh segala-galanya Tuhan. Roh Kudus adalah jaminan. Curahkan Roh Kudus-Mu turun melimpah dalam kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mohon Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu, turunkan kami, membaptis kami, memenuhi kami, mengurapi kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu yang terbesar yang tidak terbatas, membebaskan kami, melepaskan kami, memerdekakan kami, menggugah kami, membaharui kami, menyembuhkan segala penyakit kelemahan kami, mengubah kami ke manusia lain berhasil. Oh Yesus, curahkan Roh Kudus ke atas kami dalam nama Yesus. Haleluya. Ya, terima kasih Yesus. Mengalir Roh Kudus, mengalir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus. Terima dalam nama Yesus. Terima. Pampala makatakan illa pampala makatakan nama irraban mama illa nama pampala makatakan riba mana illa nama riba nama urisa ya mengalir Roh Kudus, mengalir, penuhi kami Roh Kudus, urapi kami Roh Kudus ya illa mama sembuhkan kami yang sakit, ubah kami jadi manusia lain berhasil. Beri kami karunia Roh dan kuasa jadi saksi Kristus. Iya, haleluya, haleluya. Hamba-hamba Tuhan tumpangi tangan cepat, cepat. Oh, penumpangan terjadi.
Urapan dahsyat Roh Kudus, urapan dahsyat ngalir melimpah ruah. Urapan dahsyat ngalir, urapan Roh Kudus memulihkan, menyembuhkan, membebaskan, memerdekakan dalam nama Yesus. Ini urapan Roh Kudus yang terbesar di Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak, terima kasih. Engkau berjanji memberikan kami Roh Kudus adalah jaminan dari semua yang Tuhan sediakan bagi kami di bumi dan di surga. Engkau berikan kami Roh Kudus karena Engkau melakukan perkara-perkara yang besar dilakukan Roh Kudus melalui kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah mengurapi kami. Roh Kudus sempurnakan rencana kami, supaya Engkau terus bertambah dalam kami dan jadikan kami saksi Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami yakin Engkau mengurapi kami, Engkau ubah kami jadi manusia lain. Apa saja yang pembuatan kami berhasil. Terima kasih Bapa. Sebab itu saat ini Bapa, kami mau membawa seluruh persembahan, persepuluhan kami, nasar kami, janji iman kami, korban kami. Kami akan masukkan dalam rumah-Mu ini. Terimalah Tuhan Yesus. Karena Engkau berjanji, sudah yang Maliakhi 3:10, Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit-Mu. Engkau akan curahkan Roh Kudus melimpahkan kami. Engkau curahkan berkat-Mu berkelimpahan pada kami. Kami hidup berkelimpahan. Dunia resesi kami resepsi. Semua itu janji Tuhan. Kami yakin dunia semakin kacau, tapi Engkau terus memelihara kami, memberkati kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menolong kami. Berkati umat-Mu Bapa, berkati umat-Mu ini yang akan menyalurkan perpuluhan mereka, nasar mereka, janji iman mereka, korban mereka disalurkan dalam rumah-Mu ini. Terimalah Tuhan Yesus. Engkau balas dengan beribu-ribu kali lipat, beribu-ribu kali lipat umat-Mu hidup segala kelimpahan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, dan kami memberi. Karena kami menerima. Pada saat kami memberi, kami diberkati berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan melimpah padamu. Terima berkat Tuhan melimpah padamu. Tuhan memberkati engkau berkelimpahan. Haleluya. Bapak berkata ke depan. Haleluya. Haleluya. Amin. Di depan kita ada kotak perpuluhan. Kalau saudara masukkan, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana
Terima kasih Bapak. Engkau kaya datang menjadi miskin supaya kami yang miskin jadi kaya. Bahkan kami hidup dalam segala kelimpahan-Mu. Terima kasih Bapak, umat-Mu ini yang Kau kasih telah membawa seluruh perpuluhan persembahan dan korban mereka. Terimalah Tuhan Yesus. Kau balaskan beribu bahkan berpuluh-ribu kali supaya mereka hidup dalam kelimpahan-Mu. Walaupun dunia resesi, umat-Mu selalu hidup dalam resepsi Tuhan. Hidup berkelimpahan karena berkat Tuhan jadikan kami kaya. Susah payah tidak menambahi. Semua berkat dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami hanya berharap padamu. Engkau lah sumber segala-galanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan bagi saudara kami yang sakit. Yang ada di rumah sakit maupun di rumah. Kami mohon Tuhanku Yesus. Ulurkan tanganmu menjamah mereka Tuhanku. Sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus sembuhkan mereka. Supaya mereka kembali bersama dengan kami. Beribadah kepadamu dalam tubuh yang sehat. Engkau berikan kami tubuh yang kuat yang sehat untuk jadi saksi Tuhan sampai Engkau datang. Kami percaya semua kekuatan kesehatan tubuh dari Tuhan Yesus. Engkau memakai kami jadi saksi-Mu. Sampai itu Engkau berikan kami kesehatan tubuh yang sempurna. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Terima kasih Tuhanku Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Semua setan, iblis, roh jahat, kuasa kegelapan, musuh segala kebaikan, melalui sakit penyakit yang dibawa mengganggu saudara kami yang sakit. Dalam nama Yesus Kristus, iblis, setan, roh jahat, sakit penyakit, kami hari ini Engkau lepas keluar dari anak Tuhan. Dalam nama Yesus, keluar dari anak Tuhan. Umat Tuhan sembuh, umat Tuhan sehat untuk jadi saksi Kristus. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Terima kasih Tuhanku Yesus. Kami bersyukur. Bapak, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini pulang ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan perjalanan pulang kami dan pimpinan-Mu. Mohon Tuhan Yesus kirimkan malaikat-Mu menjaga melindungi kami dalam perjalanan. Supaya jalan kami lancar sampai ke tujuan, bahkan sampai ke rumah kami dengan selamat. Tidak akan kurang suruh dalam tangan kasih Kristus. Terima kasih Bapakku. Berkati kami Bapak dengan berkat yang luar biasa daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan berdiri. Kita mau menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sama mohon padamu. Curahkan seluruh berkat rohani surga. Turun kepada seluruh umat-Mu ini. Supaya umat-Mu ini penuh dengan seluruh berkat surgawi di surga. Melimpah ruah. Tuhan memberkati engkau. Dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus yang terus menerus turun ke atas kita. Memberikan kami kemenangan yang hilang. Memberikan kami kuasa di saksi Kristus. Dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Haleluya. 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 Segala puji hormat. Segala puji hormat syukur tunaikan kepadamu. Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Shalom Alehim. Silakan duduk, kita dengar pengumuman. Salam. Kita percaya kita sudah diberkati. Amin. Ada yang jemaat baru pada
pagi ini baru datang ke sini. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu yang sudah setia datang untuk beribadah di tempat ini. Tuhan memberkati, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Silas Bela atas pelayanannya di dalam firman Tuhan yang sudah disampaikannya di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Pak Silas dan Ibu dan keluarga. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan dalam 1 minggu ke depan. Untuk ibadah Minggu Raya pada tanggal 19 Mei, minggu depan, ibadah onsite dan live streaming tetap akan diadakan pada pukul 9 di tempat ini maupun di Golden Kartini dan di Tangerang pukul 10 pagi. Dan juga disertai dengan ibadah sekolah minggu. Yang kedua, ada ibadah pembinaan iman, itu kita lakukan setiap hari Senin pukul 7 malam besok, tanggal 13 Mei. Yang firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya yang kita kasihi, Bapak Pendeta Silas Bela. Yang ketiga ada doa yang kita lakukan setiap hari Rabu di sini adalah doa bersama, baik jemaat maupun pengerja semua, yang kita lakukan setiap hari Rabu pukul 17 sore di tempat ini. Berikutnya ada ibadah tengah minggu, yaitu pada hari Kamis, tanggal 16 Mei, pukul 7 malam, firman akan disampaikan oleh Bapak PDP Mikael Rundengan. Berikutnya ada KKR kita, ingat ini, ada KKR pencurahan Roh Kudus, sekaligus kita akan merayakan hari ulang tahun gereja kita. Minggu ini pukul 10 pagi di KTC. Di situ nanti kita akan mendapatkan pencurahan Roh Kudus dan juga sekaligus ulang tahun gereja kita ini. Tanggal 18 ya, hari Sabtu ya, pukul 10 pagi. Berikutnya ada ibadah, setelah ibadah ini ada coffee time, ada coffee time di bawah. Di situ kita bisa fellowship satu dengan sama yang lain, sharing di lantai 1 di bawah. Terakhir ada ruang melayani di GBI, ada guru sekolah minggu untuk pendoa syafaat, tim multimedia, PIC, host ibadah di tengah minggu. Itu aja pengumuman kita pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Salam.